Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wodeanti, NIM S1 S1 19083, kelompok 4. Baik, di video kali ini saya akan menjawab soal dari responsi praktikum 7. Yang pertama yaitu jelaskan pengertian access point dan switch. Access point adalah sebuah perangkat jaringan yang berisi sebuah transceiver dan antena untuk transmisi dan menerima sinyal ke dan dari klien remote. Access point adalah perangkat yang digunakan untuk membuat koneksi wireless pada sebuah jaringan. Sedangkan perangkat jaringan untuk switch yaitu berfungsi untuk memanajemen lalu lintas dalam suatu jaringan. Switch bertugas bagaimana mengirimkan paket untuk mencapai tujuannya dan perangkat yang tepat. Switch bertugas mencari jalur yang paling optimal dan memastikan pengirim paket yang efisien pada tempat yang tujuan. Soal yang selanjutnya yaitu nomor 2, jelaskan tujuan dilaksanakannya praktikum 7. Tujuan dari praktikum 7 yang pertama yaitu untuk mengetahui apa keuntungan dari sharing file, sharing internet, dan sharing printer. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui langkah-langkah melakukan sharing file, sharing internet, dan sharing printer. Nah, untuk pertanyaan ketiga yaitu jelaskan langkah-langkah praktikum pada praktikum yang ketujuh. Langkah-langkah yang pertama yaitu siapkan sebuah komputer server dan beberapa komputer klien. Di sini pada praktikum yang dilakukan pertama yaitu sharing internet dulu, baru sharing file, terus sharing printer. Yang pertama yaitu siapkan sebuah komputer server dan beberapa komputer klien. Nah, yang kedua selanjutnya nonaktifkan Windows Defender pada masing-masing laptop dan komputer. Terus yang ketiga yaitu hubungkan komputer server dengan jaringan wireless atau WiFi yang terhubung dengan internet. Selanjutnya yaitu hubungkan komputer server dan komputer-komputer klien ke switch dengan menggunakan kabel strike. Yang kelima yaitu pada komputer server lakukan konfigurasi pada control panel, network and internet, network and sharing center, change advanced sharing setting. Nah, pada change advanced sharing setting itu kita melakukan beberapa settingan yaitu pada privat di on semua, terus pada guest or public juga di on, terus pada all networknya di on, dan itu passwordnya dimatikan. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke network and sharing setting tadi. Jangan lupa kita pada koneksi wifi-nya itu kita klik kanan dan lalu klik properties. Terus pada wifi properties klik kanan, klik pada bagian sharing, lalu klik pada checkbox di bagian internet connection sharing untuk mengizinkan komputer klien mengakses jaringan dari komputer server, lalu klik OK. Nah, setelah itu masih pada network and sharing center, klik Ethernet. Terus di situ kita lanjutkan dengan klik properties, lalu kita pilih IP versinya yaitu versi 4 atau TCP/IP v4. Terus pada Ethernet protokol versi 4 itu diklik 2 kali. Terus kemudian kita memilih konfigurasi IP secara statik dan kita mengetikkan IP-nya. Misalnya 192.168.2.1. Kemudian untuk default gateway-nya sesuaikan dengan gateway dari WiFi yang terhubung. Default gateway dari WiFi yang terhubung dapat dilihat dengan melakukan ipconfig pada command prompt. Setelah itu klik OK. Nah, langkah selanjutnya yaitu untuk melakukan konfigurasi pada komputer klien. Sama seperti komputer server tadi, kita masuk pada Ethernet, terus properties, terus pilih jenis IP-nya, terus kita lakukan secara statis dengan mengetikkan IP pada komputer kliennya.
Itu terus perbedaannya yaitu pada komputer klien mengambil default gateway dari IP address komputer server. Sedangkan kalau yang gateway-nya komputer server itu dia dari WiFi. Terus selanjutnya saat komputer telah terhubung dengan jaringan internet dan komputer server, komputer klien dapat melakukan browsing di internet seperti gambar yang telah ada di bab 3. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah melakukan sharing file atau sharing data. Yang pertama yaitu lakukan konfigurasi atau setting yang sama seperti pada saat melakukan sharing internet. Karena dalam praktikum ini sharing internet dan sharing file juga dilakukan secara bersamaan, maka sudah termasuk settingan pada sharing internet tadi. Nah, selanjutnya pilih file yang akan dibagikan, lalu klik kanan dan klik properties, lalu klik pada bagian sharing dan pilih share. Nah, yang selanjutnya yaitu kemudian pilih kepada siapa saja file tersebut yang akan kita bagikan, misalnya everyone atau ke semua perangkat yang terhubung. Nah, selanjutnya sharing data file telah berhasil. Untuk melihat file yang telah dibagikan, maka buka file Explore, kemudian pilih network, lalu akan muncul mana perangkat yang terhubung, lalu pilih perangkat yang telah membagikan file, dan dapat kita lihat file apa yang telah dikirimkan. Nah, itu langkah-langkah sharing file. Sekarang kita melangkah pada langkah-langkah untuk melakukan sharing printer. Yang pertama yaitu buka control panel, lalu pilih menu hardware and sound, terus ke device and printer. Nah, setelah itu klik kanan pada bagian printer yang akan dipakai bersama, kemudian pilih printer properties, lalu pada menu printer properties pilih tab sharing, lalu centang checkbox share this printer. Nah, kemudian untuk melakukan print dari komputer klien, buka file Explore, lalu pilih network, kemudian pilih nama perangkat komputer yang terhubung dengan printer atau komputer server. Nah, selanjutnya yaitu klik kanan pada jenis printer yang telah dibagikan tadi, kemudian pilih connect alias konekan. Nah, setelah itu printer terkoneksi, maka komputer klien yang tidak terhubung pada printer bisa melakukan printer atau cetak langsung dari komputernya, walaupun tidak terhubung dengan komputer dengan printer secara langsung. Nah, kita menuju pada soal berikutnya, yaitu jelaskan kelebihan dan keuntungan dari sharing file. Yang pertama yaitu kemudahan dalam berbagi berkas kepada orang lain yang tak terbatas jumlahnya. Kedua, pengolahan file yang lebih mudah. Yang ketiga, tidak perlu lagi menyimpan data menggunakan perangkat penyimpanan seperti hard disk, CD, flash disk. Nah, yang ketiga yang keempat yaitu bisa membagi berkas dengan ukuran yang cukup besar. Nah, selanjutnya kita melangkah pada soal yang ke-5, perbedaan WLAN dan WLAN interface. Nah, WLAN adalah singkatan dari Wireless Local Area Network, yaitu suatu jenis jaringan komputer yang menggunakan gelombang radio sebagai alat atau media transmisi datanya. Sedangkan pada WLAN interface adalah peralatan yang dipasang di mobile atau desktop PC. Nah, soal yang terakhir yaitu jelaskan hal yang menjadi masalah sehingga kalian gagal ketika praktikum dan berikan solusinya. Nah, di sini menurut pandangan saya ada dua masalah yang menjadi kendala kenapa bisa banyak yang gagal dalam praktikum. Yang pertama, komputer yang tersedia atau laptop yang tersedia itu tidak memadai. Artinya pengalaman dari kelompok saya sendiri ketika kita melakukan sharing file, nah ada beberapa komputer yang bisa mengakses file tersebut dan ada juga beberapa laptop atau komputer yang tidak bisa mengakses atau meminta key atau kunci. Nah, sedangkan pada proses settingannya sudah sama dengan demo praktikum yang telah diberikan oleh asisten dosen. Nah, menurutku solusinya yaitu untuk kedepannya lagi laptop atau komputer yang dijadikan untuk praktikum itu lebih di preparing lagi atau lebih disediakan yang lebih berkualitas lagi sehingga kegagalan dalam melakukan praktikum itu dapat berkurang. Nah, masalah yang kedua yaitu dalam satu kali praktikum terdapat 2 kelompok yang masuk di dalamnya dan hanya satu yang menjadi host printer. Artinya ketika kita melakukan print, misalnya kelompok 1 melakukan
print dan kelompok 2 juga ingin melakukan print, sedangkan pada saat melakukan sharing printer tersebut host harus memiliki IP yang sesuai dengan kelompoknya. Jadi sehingga pembagian dalam proses melakukan print itu harus terbagi antara kelompok 1 dan kelompok 2, sedangkan waktunya itu sangat mepet atau dibatasi oleh waktu sehingga tidak bisa saling masuk dalam satu print. Nah, solusinya menurut saya harus ada 2 print yang disediakan untuk jika melakukan praktikum ini berdua dalam satu kali sesi praktikum. Nah, mungkin itu saja mengenai TP pada praktikum kali ini. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.